Sejarah hubungan antara komunitas suku Dayak, suku Melayu, dan orang Madura di Kalimantan Barat tidak dimulai dengan kerusuhan tahun 1999, melainkan merupakan akumulasi dari ketegangan sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang puluhan tahun sebelumnya. Bahwa orang Dayak sudah tidak suka terhadap perilaku suku Madura berada di daerah Kota Oren Timur ini. Karena sudah bertahun-tahun mereka hidup di daerah ini, perilakunya tidak bisa menyesuaikan. Orang Madura pertama kali mulai berdatangan ke Pulau Borneo, Kalahan Kalimantan, sejak tahun 1930-an melalui program transmigrasi yang digagas pemerintah kolonial Belanda dan kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan. Program ini bertujuan mengurangi tekanan penduduk di Pulau Jawa serta membuka lahan di daerah-daerah luar Jawa termasuk Kalimantan. Sebagian besar pendatang Madura bukan hanya datang melalui program transmigrasi formal, tetapi juga sebagai migran spontan yang mencari tanah dan peluang ekonomi baru. Mereka banyak bekerja sebagai petani, pedagang, atau buruh yang dalam beberapa dekade kemudian menciptakan kompetisi ekonomi dengan warga lokal. Pada penghujung 1996, Kalimantan Barat kembali memasuki salah satu babak tergelap dalam sejarah sosialnya. Perilakunya tidak bisa menyesuaikan. Ketegangan yang selama puluhan tahun terpendam akhirnya meledak menjadi konflik terbuka antara komunitas Dayak dan Madura yang awalnya dipicu oleh insiden kekerasan skala kecil dengan cepat berubah menjadi gelombang pembalasan yang tak terkendali. Menurut laporan Human Rights Watch, jumlah korban tewas dalam konflik ini diperkirakan sekitar 500 orang. Namun, angka tersebut bukanlah konsensus final. Sejumlah organisasi lokal, aktivis kemanusiaan, dan akademisi yang melakukan penelitian lapangan menyebut bahwa jumlah korban sesungguhnya kemungkinan jauh lebih tinggi. Banyak kematian tidak tercatat secara resmi, terutama di desa-desa terpencil, sementara sebagian jenazah tidak pernah teridentifikasi atau dikuburkan tanpa pendataan. Kekerasan ini berlangsung secara sporadis, namun meluas. Desa-desa diserang, rumah-rumah dibakar, dan warga sipil, termasuk perempuan serta anak-anak, menjadi korban dari konflik yang telah kehilangan kendali. Dalam situasi kacau itu, negara hadir terlambat, dan ketika aparat keamanan tiba, ribuan nyawa telah melayang serta permukiman hancur menjadi abu. Dampak konflik ini tidak berhenti pada angka kematian. Gelombang pengungsian besar-besaran pun tak terelakkan. Komunitas Madura menjadi kelompok yang paling terdampak. Diperkirakan sekitar 20.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, menyelamatkan diri dari ancaman kekerasan dan kehancuran total tempat tinggal. Mereka mengungsi ke barak-barak darurat, masjid, sekolah, bahkan keluar wilayah konflik, hidup dalam ketidakpastian, trauma, dan ketakutan. Banyak dari para pengungsi ini tidak hanya kehilangan rumah, tetapi juga identitas sosial dan sumber penghidupan. Ladang terbakar, ternak hilang, usaha kecil musnah dalam semalam, anak-anak berhenti sekolah, keluarga tercerai berai, dan luka psikologis menetap jauh lebih lama daripada bekas luka fisik. Konflik ini menunjukkan bahwa kekerasan etnis di Kalimantan Barat bukan sekedar persoalan bentrokan antar warga, melainkan hasil dari akumulasi panjang ketimpangan sosial, kegagalan pengelolaan transmigrasi, lemahnya penegakan hukum, serta absennya keadilan struktural. Ketika negara gagal menjadi penengah yang adil, masyarakat dipaksa menyelesaikan ketegangan dengan cara paling primitif, yaitu kekerasan.
Tragedi ini kemudian menjadi pendahulu dari konflik yang lebih besar, termasuk kerusuhan Sambas 1999. Ia menjadi peringatan keras bahwa konflik yang dibiarkan membusuk tanpa rekonsiliasi, tanpa keadilan, tanpa pengakuan atas luka masa lalu akan selalu menemukan jalan untuk meledak kembali. Kerusuhan Sambas merupakan kerusuhan antar etnis pada tahun 1999 di wilayah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kerusuhan Sambas sudah berlangsung sekitar 7 kali sejak 1970, tetapi kerusuhan tahun 1999 adalah yang terbesar dan merupakan dari akumulasi kejengkelan Melayu dan Dayak terhadap ulah para oknum pendatang dari Madura. Akibatnya, orang-orang keturunan Madura yang sudah bermukim di Sambas sejak awal 1900-an ikut menjadi korban. Korban akibat kerusuhan Sambas terdiri dari 1.189 orang tewas, 168 orang luka berat, 34 orang luka ringan, 3.833 rumah dibakar dan dirusak, 2 sekolah dirusak, 1 gudang dirusak, dan 29.823 warga Madura mengungsi. Sebelum kerusuhan besar tahun 1999, telah terjadi salah satu konflik paling berdarah antara suku Dayak dan Madura pada akhir 1996 hingga awal 1997. Insiden ini sering disebut sebagai Sanggauledo Riots atau konflik Dayak Madura 1996 sampai 1997. Konflik awal di tahun 1996 dipicu oleh sebuah perkelahian antar pemuda Dayak dan Madura di Sanggauledo pada Desember 1996, di mana 2 pemuda Dayak terluka dalam baku tusuk. Ketegangan pun cepat meningkat menjadi bentrokan yang luas. Hal ini sama yang dialami oleh warga Melayu Sambas. Banyak kasus yang terjadi seperti penguasaan lahan yang diklaim secara sepihak dan bentrokan antara pemuda Melayu dan pemuda suku Madura. Dengan kejadian tersebut, skala kekerasan mulai meningkat. Dalam beberapa minggu, konflik berubah menjadi kekerasan suku yang luas. Rumah-rumah dibakar, desa-desa diserang, dan banyak warga sipil menjadi korban. Berbagai sumber mencatat jumlah kematian antara 450 hingga dari 1.000 orang, tergantung kajian dan metode perhitungan, including antara 465 sampai 1.600 Madura dan puluhan Dayak yang tewas. Pada 17 Januari 1999, pukul 01.30 waktu Indonesia Barat, sebuah peristiwa yang tampak sepele menjadi pemantik tragedi besar. Seorang warga suku Madura tertangkap karena diduga melakukan pencurian di wilayah pemukiman suku Melayu. Namun, penangkapan itu tidak berhenti pada proses hukum. Pelaku mengalami penganiayaan oleh warga, dan kabar kejadian tersebut dengan cepat menyebar, menyalakan emosi kolektif yang telah lama terpendam. 2 hari kemudian, pada 19 Januari 1999, situasi berubah drastis. Sekitar 200 orang warga suku Madura dari sebuah desa melakukan penyerangan terhadap warga suku Melayu di desa lain. Aksi ini bukan lagi insiden individual, melainkan telah menjelma menjadi konflik komunal. Ketegangan antar warga yang sebelumnya bersifat laten, kini terbuka dan brutal. Belum sempat mereda, hari berikutnya konflik kembali membesar. Kali ini dipicu oleh perkelahian antara warga suku Madura dan warga suku Melayu akibat persoalan sepele. Tidak membayar ongkos angkutan kota, insiden kecil ini berkembang cepat menjadi perkelahian antar kelompok. Lalu meluas menjadi konflik antar desa, rumah-rumah mulai dibakar, fasilitas dirusak, dan kekerasan terjadi di berbagai titik. Situasi semakin tidak terkendali ketika warga suku Melayu dan suku Dayak ikut terlibat secara langsung. Penyerangan, pembakaran, pengrusakan, penganiayaan, hingga pembunuhan terhadap warga suku Madura terjadi secara meluas. Aksi-aksi tersebut kemudian dibalas, menciptakan spiral kekerasan tanpa kendali.
di mana batas antara pelaku dan korban menjadi kabur. Konflik tidak lagi berlangsung dalam hitungan jam atau hari, tetapi berubah menjadi gelombang kekerasan sosial yang menyapu wilayah Sambas dan sekitarnya. Ketakutan menyebar lebih cepat daripada aparat keamanan. Dalam kondisi tersebut, satu-satunya pilihan bagi banyak warga Madura adalah melarikan diri. Peristiwa ini kemudian berkembang menjadi pengungsian massal dalam jumlah besar. Ribuan warga Madura meninggalkan rumah, tanah, dan seluruh harta benda mereka bergerak menuju Singkawang dan Pontianak. Mereka mengungsi dengan apa yang bisa dibawa, meninggalkan permukiman yang sebagian telah berubah menjadi puing dan abu. Kerusuhan Sambas 1999 pun tidak lagi sekedar konflik antar warga, melainkan tragedi kemanusiaan, hasil dari akumulasi panjang ketegangan etnis, kegagalan resolusi konflik sebelumnya, serta lemahnya kehadiran negara dalam mencegah eskalasi kekerasan. Apa yang dimulai dari pencurian ayam dan ongkos angkot berakhir sebagai salah satu konflik komunal paling berdarah dalam sejarah Kalimantan Barat. Konflik etnis Melayu dan etnis Madura tidak hanya menyisakan korban secara fisik, tetapi juga meninggalkan luka mendalam dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Dari aspek agama, dampak konflik ini terlihat jelas dan terasa hingga ke ruang-ruang yang seharusnya paling sakral. Rumah-rumah ibadah, masjid dan surau yang selama puluhan tahun berdiri sebagai simbol persaudaraan dan pusat spiritual umat turut mengalami kerusakan. Tempat yang semestinya menjadi ruang doa, pertemuan, dan kedamaian justru ikut terseret dalam pusaran kekerasan. Kerusakan ini bukan sekadar material, melainkan juga simbol runtuhnya harmoni sosial yang pernah terbangun. Pada masa lalu, kesamaan keyakinan dalam Islam antara etnis Melayu dan Madura berfungsi sebagai perekat yang kuat. Nilai-nilai keislaman seperti persaudaraan, kesabaran, dan musyawarah menjadi pondasi dalam menyelesaikan perbedaan. Berbagai gesekan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat tidak dengan mudah berubah menjadi konflik terbuka karena masih terikat oleh kesadaran akan iman yang sama. Namun, seiring berjalannya waktu, benturan demi benturan terjadi secara berulang. Selama puluhan tahun hidup berdampingan, masyarakat Melayu mengalami tekanan sosial, budaya, dan ekonomi yang terus menumpuk. Konflik-konflik kecil yang tak pernah benar-benar diselesaikan perlahan mengikis ketahanan sistem nilai budaya Melayu. Fungsi agama sebagai penyangga harmoni sosial pun semakin melemah. Kesamaan keyakinan yang dahulu menjadi kekuatan pemersatu tidak lagi mampu menahan akumulasi rasa ketidakadilan, kekecewaan, dan ketegangan yang terus berulang. Pada titik tertentu, batas kesabaran pun runtuh. Konflik etnis akhirnya meledak ke permukaan, membawa serta simbol-simbol keagamaan ke dalam pusaran kekerasan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa agama, meskipun memiliki kekuatan besar sebagai pemersatu, tidak dapat berdiri sendiri tanpa keadilan sosial dan penghormatan terhadap nilai budaya setiap kelompok. Ketika ketimpangan dibiarkan berlarut-larut, bahkan kesamaan iman pun dapat kehilangan daya rekatnya. Rasa keadilan di masyarakat perlahan runtuh. Kekecewaan, kemarahan, dan frustasi menumpuk tanpa saluran penyelesaian yang jelas. Dalam kondisi seperti itu, hukum kehilangan wibawanya dan kekerasan mulai dipandang sebagai jalan keluar terakhir untuk menyelesaikan masalah. Masalah-masalah hukum yang tidak pernah diselesaikan secara tuntas memperparah keadaan. Banyak kasus dibiarkan menggantung tanpa kejelasan dan kepastian. Akibatnya, masing-masing kelompok etnis merasa tidak dilindungi dan tidak didengar. Rasa saling curiga semakin menguat dan masyarakat mulai mengambil alih peran hukum dengan caranya sendiri. Praktik main hakim sendiri pun tak terhindarkan hingga pada akhirnya bermuara pada tindak kekerasan terbuka yang meluas dan sulit dikendalikan. Dampak ekonomi. Dari sisi ekonomi, konflik ini meninggalkan kerusakan yang sangat besar. Ribuan fasilitas umum dan harta benda milik warga rusak dan musnah. Ratusan nyawa melayang dan gelombang pengungsian pun tak terhindarkan. Kondisi ini menciptakan krisis kemanusiaan yang kompleks, mulai dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, hingga persoalan kesehatan, pendidikan, dan keamanan bagi para pengungsi. Lebih jauh lagi, konflik menghancurkan sumber-sumber kehidupan masyarakat, mata pencaharian terputus, aktivitas ekonomi lumpuh,
dan roda produksi terhenti. Pasar sepi, lahan terbengkalai, dan usaha kecil kehilangan modal serta pelanggan. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, kepercayaan investor untuk menanamkan modal pun menurun drastis. Daerah yang sebelumnya memiliki potensi ekonomi berubah menjadi wilayah yang dianggap rawan dan berisiko tinggi. Konflik tidak hanya menghancurkan apa yang terlihat di permukaan, tetapi juga merusak pondasi ekonomi jangka panjang. Pemulihan pun membutuhkan waktu yang panjang, kehadiran negara yang kuat, serta upaya serius untuk memulihkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Identitas etnis justru tampil ke permukaan sebagai penanda kawan dan lawan. Kain kuning yang diikat di kepala menjadi simbol yang digunakan oleh masyarakat Melayu. Warna kuning yang dalam tradisi Melayu kerap dimaknai sebagai lambang kehormatan, adat, dan kewibawaan, berubah fungsi di tengah konflik. Ia tidak lagi sekadar simbol budaya, melainkan penanda identitas di tengah kekacauan, sebuah upaya untuk saling mengenali di situasi yang penuh ketakutan dan ketidakpastian. Sementara itu, masyarakat Dayak menggunakan kain berwarna merah sebagai simbol kebersamaan dan identitas kelompok. Merah yang dalam budaya Dayak sering dimaknai sebagai keberanian dan kekuatan hidup, menjadi penanda solidaritas di tengah ancaman dan rasa terdesak. Simbol ini mempertegas ikatan komunal, sekaligus menjadi bentuk perlindungan psikologis di tengah situasi yang tak terkendali. Penggunaan simbol-simbol ini menunjukkan bagaimana konflik tidak hanya berlangsung secara fisik, tetapi juga secara simbolik. Warna dan kain yang sebelumnya lekat dengan nilai budaya dan adat berubah menjadi alat identifikasi dalam kerusuhan. Identitas yang seharusnya dirayakan sebagai kekayaan budaya justru tereduksi menjadi tanda pembeda di tengah konflik horizontal. Kerusuhan ini memperlihatkan betapa rapuhnya tatanan sosial ketika rasa aman runtuh. Simbol-simbol budaya yang diwariskan turun-temurun ikut terseret dalam pusaran konflik, menjadi saksi bisu bagaimana ketegangan sosial dapat mengubah makna adat, warna, dan identitas itu sendiri. Tragedi Sambas bukan hanya menjadi luka bagi etnis Madura, tetapi lebih dari itu, merupakan tragedi mendalam bagi etnis Melayu sendiri. Peristiwa ini terjadi di luar kehendak orang-orang Melayu, di tanah yang selama berabad-abad dikenal sebagai asal-usul bangsa dan bahasa Melayu. Tanah yang identik dengan nilai adat, kesantunan, dan kedamaian justru berubah menjadi ruang konflik dan kekerasan, meninggalkan rasa duka yang sulit dihapus dari ingatan kolektif. Bagi masyarakat Melayu, tragedi ini bukan sekadar peristiwa bentrokan antar etnis, melainkan kegagalan besar dalam menjaga harmoni di tanah sendiri. Rasa kehilangan tidak hanya dirasakan atas korban jiwa dan harta benda, tetapi juga atas runtuhnya nilai-nilai hidup yang selama ini dijunjung tinggi. Di balik meletusnya konflik, hancurnya supremasi hukum memainkan peran yang sangat menentukan. Ketika hukum tidak lagi hadir sebagai pelindung yang adil, rasa ketidakadilan tumbuh dan mengendap di tengah masyarakat. Kekecewaan dan frustasi menumpuk selama bertahun-tahun tanpa penyelesaian yang jelas. Akumulasi emosi inilah yang akhirnya meluap, mendorong konflik diselesaikan bukan melalui jalur hukum atau dialog, melainkan melalui metode kekerasan. Tragedi Sambas pun menjadi cermin pahit bahwa ketika hukum kehilangan wibawa dan ruang keadilan dibiarkan kosong, konflik sosial dapat meledak di tempat yang paling tidak pernah diharapkan, di tanah sendiri oleh sesama anak bangsa.